Kemarin misal itu Argentina dengan Prancis, ya kan? Itu jadi kan, pengawat bola juga ini. Bener, karena kemarin ajang 4 tahunan Eman kalau kita lewatkan. Ya, betul. Kenapa kemudian Di Maria ya, dia bisa membangun serangan sedemikian rupa. Karena dia fokus dengan gol yang menjadi target mereka. Itu keren. Kita bekerja pun seperti itu, dan sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang perempuan pun juga harus seperti itu. Kita fokus dengan apa yang kita harus seperti itu, benar. Kalau memang mau kan ada target ya. Begitu pula dengan para istri kepala KUA ya kan, apakah juga di Satker, terus kemudian istri kasih, ya fokus dengan pekerjaan masing-masing. Harus fokus itu. Jangan sampai kita itu asik mengurusi orang lain, tetapi urusan kita sendiri nggak kelar. Nah itu kan masalah. Itu kan masalah. Jadi kenapa harus mesti pusing ngurusin orang lain, urusan kita aja nggak tuntas kan, begitu. Betul. Fokus dengan apa yang kita kerjakan, betul. Jadi pertama fokus. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini podcast edisi ke-22 sudah, Bu. Subhanallah. Dan ini luar biasa. Bukan tamu ini, tapi Ibu Kepala Kantor yang baru, Ibu Haja Yuliastuti Ersat, MPDI, MKOMI. Dulu kita kenalnya itu Yulia Kamila. Padahal Haja Yuliastuti. Ini harus kita sebut karena kalau dinas nggak bisa ini. Betul. Jangan salah kan gitu kan. Kalau kemarin sebelum beliau jadi Ibu Kepala Kantor ya kita panggilnya nama yang ada di medsos. Karena beliau aktif di TV 9 juga ya. Betul. Nah, luar. Jadi alhamdulillah sudah ketangkap hebatnya Pak Ersat itu karena ada beliau. Subhanallah. Ridallah. Ya. Dan selamat kami mewakili teman-teman mengucapkan tadi katanya juara 2 Alhamdulillah ya? Dapat juara 2 lomba fashion, betul. Dan besok insya Allah beliau sama Bapak seminar hasil ya. Program doktoral kami. Bisa dibayangkan suami istri sama-sama doktor dan bareng. Subhanallah. Menginspirasi kita semua. Subhanallah, terima kasih. Semoga nanti saya ketularan nanti. Amin. Sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut, ada yang biasa kita sapa pemirsa kita itu. Siap. Sapanya itu salam manfaat. Salam manfaat. Okay. Mari ya. Baik. Selamat berjumpa kembali dengan podcast Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Salam manfaat. Ibu, sekali lagi ini adalah edisi ke-22. Baik. Dan karena tanggal 22 Desember itu diperingati sebagai Hari Ibu, maka saya harus mengorek banyak tentang ibu dari ibu kita yang baru. Subhanallah. Ya. Baik. Sebetulnya sebelum ini kalau kita sama-sama aktif di MTQ itu sudah sering ketemu sebetulnya, hanya belum kenal. Betul. Ya. Kalau MTQ ke wilayah itu saya sama Pak Gofar itu selalu mendampingi sebagai ofisial yang mewakili Kemenak. Baik, terkait dengan Hari Ibu, saya sepakat kalau ada pepatah mengatakan di balik lelaki yang hebat ada wanita yang hebat. Betul. Menurut Ibu bagaimana itu? Matur nuwun Pak Hanafi, matur nuwun. Subhanallah. Memang tidak bisa dipungkiri ya hal tersebut. Karena di balik kesuksesan seorang laki-laki itu ada power seorang perempuan. Perempuan itu bisa diartikan sebagai istri, dan perempuan itu bisa diartikan sebagai seorang ibu. Iya. Jadi
ada wanita di sana, ada perempuan di sana, bisa istri seperti kami sebagai seorang istri kepala kantor dan juga sebagai ibu dari anak-anak kami. Alhamdulillah, memang sebagai seorang perempuan kita wajib untuk mensupport, wajib mensupport, wajib mendampingi. Tidak cukup mendampingi secara fisik. Jadi mendampingi beliau, mendampingi suami kita, lahir batin. Harus lahir batin. Harus lahir batin. Jadi kalau mungkin dikata kesuksesan itu tidak akan kemana-mana, iya betul. Tetapi bagaimana kita perempuan ini bisa hadir di tengah-tengah suami, memberikan support. Kalau pekerjaan bolehlah, karena kita sebagai pendamping kita tidak boleh terlalu masuk ke dalam ranah yang lebih ya. Betul. Karena kita hanya mendampingi suami. Tetapi support di balik kerja suami ketika kita apakah sedang di rumah, apakah kita sedang bekerja di domain kita, ini tetap ada punya yang namanya tanggung jawab sebagai seorang perempuan, apakah sebagai seorang ibu, apakah sebagai seorang istri. Tetapi yang tidak kalah penting itu tadi, kita harus bisa membersamahinya lahir batin. Jadi di misalnya kita ambil contoh, karena suatu kesibukan, maka suami kita belum bisa istiqomah dalam hal misalnya puasa Senin dan Kamis begitu ya. Maka yang mewakili. Nah, kita perempuan betul. Perempuannya lah. Ya sekali tempo mungkin bisa bareng-bareng ketika kesibukan tidak terlalu padat. Tapi ketika kesibukan betul-betul padat, apalagi menuntut fisik yang prima biasanya, maka yang nggak boleh absen yang di rumah. Betul. Jadi ikhtiar kita seperti itu sebagai seorang perempuan. Jadi sekali lagi membersamahi lahir dan batin ini adalah kunci. Betul. Jadi tidak boleh ada kata istilahnya kalau kita harus mampu merubah mindset kita, Pak Hanafi, bahwa yang dalam pikiran kita itu adalah selalu sehat, sukses, barokah. Gitu. Itu mengapa di Al-Quran itu ada surat An-Nisa, tapi tidak ada surat Ar-Rijal. Nah, keistimewaan ya itu ya Pak Hanafi ya, keistimewaan. Ada ibu pertiwi tapi tidak ada bapak pertiwi. Ada ibu kota tapi tidak ada bapak kota. Subhanallah. Nabi sendiri memberikan 3 derajat, 3 tingkat dibanding ayah. Ada lagunya lagi itu. Betul. Kayaknya pecinta musik juga ini Pak Hanafi. Saya suka nyanyi sebetulnya. Kalau disuruh ngaji itu sedih saya karena merendah hari esok beliau. Kalau selama ini kan ada mindset orang tua kita ya. Alando wedok kok sekolah dukur-dukur. Siap. Padahal kalau menurut saya wanita itu harus lebih pintar daripada suami. Harus lebih pintar. Siap. Dulu itu saya itu nggak begitu suka dengan wanita yang pintar ngerayu. Subhanallah begitu. Terus nggak seneng tuh. Saya negatif aja menilai wanita. Waktu mahasiswa kok ada wanita pintar ngerayu itu saya menilainya negatif. Ternyata begitu mempunyai anak, itu ternyata wanita harus pintar merayu. Kalau nggak pintar merayu itu anak nangis langsung, nemen-nengo. Kalau pintar ngerayu kan ada apa nak? Dari hal kecil itu sudah. Ternyata banyak penilaian kita terkait wanita ini banyak salahnya. Maka ini harus saya korek sebanyak-banyaknya. Karena kembali lagi di balik hebatnya Pak Ersat ada Bu Ersat. Subhanallah. Tentu ada banyak yang ingin Ibu sampaikan karena Ibu sekarang jadi ibu kita bersama. Jadi ibunya orang 500 di Kementerian Agama. Ada ibu-ibu kepala KUA, istrinya kepala KUA, ibu-ibu kepala madrasah. Nah, kepada beliau-beliau mungkin Ibu bisa pesankan apa gitu. Baik, terima kasih Pak Hanafi. Jadi apa yang membuat kita sukses, apa yang membuat kita itu bisa dikatakan maju bersama, karena kita itu betul-betul fokus dengan apa yang sedang kita kerjakan. Fokusnya, iya. Jadi kita betul-betul fokus dengan apa yang kita kerjakan. Kalau toh pun hari ini
Allah memberikan kelebihan nikmat, memberikan kita pada posisi yang sampai saat ini. Ini berarti wajib kita syukuri dan kita fokus dengan amanah tersebut. Begitu pula dengan para istri kepala KUA, ya kan? Apakah juga di Satker, terus kemudian istri kasih, ya fokus dengan pekerjaan masing-masing. Harus fokus itu. Jangan sampai kita itu asik mengurusi orang lain, tetapi urusan kita sendiri nggak kelar. Nah itu kan masalah. Itu kan masalah. Jadi kenapa harus mesti pusing ngurusin orang lain, urusan kita aja nggak tuntas kan begitu. Betul. Fokus dengan apa yang kita kerjakan, betul. Jadi pertama fokus ya. Yes, fokus. Fokus itu akan mengantarkan kita kepada keberhasilan ya. Karena kita fokus. Ya dapat kita bayangkanlah bagaimana ketika kita kemarin misal itu Argentina dengan Prancis, ya kan? Itu jadi kan, pengawat bola juga ini. Bener, karena kemarin ajang 4 tahunan Eman kalau kita lewatkan. Ya, betul. Kenapa kemudian Di Maria ya, dia bisa membangun serangan sedemikian rupa? Karena dia fokus dengan gol yang menjadi target mereka. Itu keren. Kita bekerja pun seperti itu, dan sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang perempuan juga harus seperti itu. Kita fokus dengan apa yang kita harus seperti itu, benar. Kalau memang mau kan ada target ya, kita harus ada target. Memang hari ini jangan stagnan lah, mohon izin, jangan stagnan. Kalau hari ini kita pada tangga yang ke 1 di bawah begitu, di sana ada capaian katakanlah 7 tangga. Maka fase kita pada berikutnya kita sudah harus masuk di tangga kedua. Di tahun keberapa sudah pada tangga yang ketiga. Jadi ada target. Nah itu akan fokusnya di sana. Oh ternyata target kita hari ini mendampingi Bapak, mendoakan Bapak, istilahnya fokus dengan tugasnya kita sebagai seorang istri. Kita nggak boleh cawe-cawe dengan urusan pekerjaannya beliau. Bagaimana kita mensupport, mendampingi beliau. Ini fokus kita di situ sebagai seorang ibu, sebagai seorang pendamping. Kemudian kalau sudah kita fokus Pak Hanafi, insya Allah nanti pasti endingnya pun di situ akan happy ending. Betul. Akan happy ending. Jadi kalau Rasul sendiri kan sudah mengajarkan kepada para orang tua agar mengajarkan anak-anaknya berlatih memanah dan berenang. Betul. Sebetulnya kan itu fokus dan mencapai target. Iya. Memanah biar fokus, berenang biar dia berani. Betul. Kan begitu kan. Betul. Agama juga kalau kita sholat itu kan lillah, serba semuanya ibadah lillah, alhamdulillah. Itu semuanya fokus, betul. Yang kedua Bu, barangkali ada yang lain-lain. Yang kedua memang tadi sudah saya singgung tentang target. Jadi kita harus punya planning gitu, yang penting itu Pak Hanafi. Mana ada yang mau ditembak? Iya, nah, betul. Ya. Mohon izin, ketika kita minta kepada Allah tanpa, kalau saya pribadi, ini memang dalam hati kecil saya harus spesifik ya. Saya ingat kata-kata guru saya itu, mintalah yang spesifik kepada Allah begitu. Jadi pasti itu akan dikabulkan. Jadi misal karena ini untuk kemajuan, dinamisasi kita dalam hidup, maka di sana harus ada yang namanya spesifikasi. Allah nggak akan ngasih kalau kita nggak minta. Betul. Jadi bisa dikatakan bahwa plan lah gitu ya, plan lah apa yang kamu rencanakan. Kan ada peribahasa, rencanakan apa yang kamu kerjakan apa yang kamu rencanakan, kan begitu. Bangun rumah saja kalau tanpa plan, ya tanpa gambar sebelumnya, ya acak-acakan hasilnya. Betul Pak Hanafi, betul. Jadi kami pun juga demikian. Misal kami bersamai Bapak gitu. Saya bilang bolehlah kita hari ini sampai pada posisi saat ini. Bismillah, alhamdulillah. Itu kita bersyukur banget. Karena memang benar-benar dari staff kan begitu ya. Dari staff, kemudian juga alhamdulillah kasih di beberapa tempat di Kanwil. Sampai kemudian beliau promosi di Sampang dan sampai hari ini sampai di Gresik, alhamdulillah. Ini semuanya by proses, dan kita tidak minta kepada selain Allah, kita mintanya selalu kepada Allah. Berikan yang terbaik, berikan yang terbaik, begitu, berikan yang terbaik gitu. Memang beda, kan saya sendiri
masuk itu barengan 4 orang. Inggih. Sama Pak Gofar juga itu. Aten nggih. Kalau saya ngobrol-ngobrol sama kami berempat itu, Inggih. memang yang sepertinya tanpa target saya, jadi saya nggak jadi. Tidak masalah Pak Hanafi dimanapun tempatnya pada posisi apa yang penting barokah. Barokah, manfaat. Betul, barokah manfaat. Jadi Itu kita yang kembali ke bisa. fokus tadi kan, memang Allah sendiri kan wal tandur nafsum ma qaddamat seliwati. Ya, harus punya misi, visi dan misi. Ya. Betul. Tanpa Inggih. misi dan visi, jangankan kantor, orang saja Inggih, betul. berantakan. Inggih, Baik. inggih. Ada yang lain Bu, selain 2 itu Inggih. tadi. Baik, selain itu Fokus, inggih. ada target, Inggih. kemudian apa ya? mungkin begini, saya alihkan pertanyaan. Boleh. Kan kalau saya penyuluhan, sering saya guyoni ibu-ibu itu, Bu, seberat apapun problem suami panjenengan, saya ketemunya ibu-ibu, Iya. asal Bu masih bisa tersenyum, dunia ini masih terasa indah bagi suami. Tapi kalau ada problem terus ibu nggak bisa tersenyum, wah dunia sudah gelap gulita. Bagaimana terkait dengan itu tanggapannya? Iya, benar sekali. Kalau menurut saya begini, Pak Hanafi, terus terang. Saya juga sudah kenal banyak dengan teman-teman yang ada di Gresik. Iya. Ada yang bilang begini, saya tuh kalau lihat tertawanya ibu saya senang katanya. Benar. Saya nggak berani bilang begitu tapi cukup saya simpen dia. Jadi, lah kenapa saya bilang? Enggak, tapi saya itu senang lihatnya ibu tertawa. Saya tuh nggak tahu senang, ada energi tersendiri katanya begitu. Ada energi tersendiri gitu ya. Artinya benar, saya berpikir begini. Dengan siapapun kita tidak pandang pilih, siapapun itu kita tidak melihat jabatannya segala macam. Kita aware dengan semua, Jadi senyum kami itu tidak kami buat-buat. Betul. Senyum kita Terasa kok yang itu dibuat-buat sama natural. tidak itu. Inggih. Terasa. Inggih. Jadi semuanya natural, kita nggak membuat-buat dan memang betul karena kita nggak bisa memberikan apa-apa selain tersenyum. Senyum juga sedekah kata Nabi. Subhanallah, inggih. Iya, saya juga begitu sama anak-anak ya. Kalau problem hidup ini sampai akhir hayat kita akan selalu ada. Nah, problemnya kayak apa kita nggak tahu. Betul. Jadi yang perlu kita persiapkan adalah bagaimana kita ini tetap ceria ngadepi problem. Betul. Karena problem dihadapi dengan bahasa Inggrisnya kita gitu. Iya, itu juga akan tambah amburadul. Inggih. Jadi alhamdulillah itu kita capai dengan senyum itu. Betul. Bawaannya santai. Inggih, santai. Jadi oke lah target kita punya, tetapi tetap harus kita laksanakan. Tapi kita nggak terlalu yang gimana gitu, nggak yang ngoyo gitu enggak. Kalau kita tadi Ibu udah bicara masalah bola ya. Inggih. 2 jago pemain bola, Messi sama Mbappe. Iya, itu kan orangnya orangnya nggak metenteng gitu loh. Iya. Dia kan nggak metenteng, santai gitu benar, ternyata luar biasa. Inggih. Dan kami terus terang menjalani itu semua pun dengan ngapunten dengan apa adanya. Kita ndak buat-buat, kita juga santai. Artinya oke lah kita punya target, tetapi di sana memang harus terukur ya, Kita ndak yang strength banget gitu, ndak. Jadi semuanya alhamdulillah kita memang kita nikmati Pak Hanafi. Ada waktunya. Inggih. Cuma strength-nya itu juga dielmoni. Inggih. Bukan waton gitu kan. Jadi kan perlu juga kalau enggak pada satu titik. Jadi luar biasa sekali dari perbincangan yang sebetulnya udah lama, cuma karena asik jadi kayak sebentar. Jadi intinya sewaktu ngisi waktu ya di Dharma Wanita juga saya pesankan kepada ibu-ibu, Bu, kepada bapak-bapak yang mau pergi ke kantor, jangan hanya kerah bajunya aja yang diperiksa, jangan hanya dasinya saja yang dicek, tapi senyumnya harus disupport dari rumah. Betul. Karena nggak lucu juga kan kalau nanti kan banyak orang-orang yang membawa persoalan rumah tangga ke kantor. Korbannya akhirnya masyarakat yang harus dilayani. Janganlah. Ada pesan-pesan terkait itu untuk itu, Bu. Inggih, terima kasih. Kalau pesan dari kami memang berikan pelayanan yang terbaik ya. Berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Jadi
sesuai dengan kemampuan kita, terus berusaha untuk maju, menyenangkan orang lain, Ya. membahagiakan orang lain, bikin semuanya sukses, dan mudahkan segala urusan orang lain. Insya Allah urusan kita juga akan dimudahkan, betul sekali. Baliknya akan seperti itu. Ya. Jadi kalau kita sukses bareng-bareng kok rasanya keren ya Pak Hanafi ya. Kalau kita sukses satu orang kayaknya jangan dah gitu. Kalau bareng-bareng pasti keren. Keren. Dan biasa sebetulnya kalau kita berhasil memberikan pelayanan dengan maksimal itu bahagia banget. Betul. Itu kepuasan tersendiri Pak Hanafi. Jadi nggak tertukar, nggak mampu terbeli. Dinilai nggak bisa itu. Betul-betul. Bahagianya itu utuh gitu. Betul. Jadi nggak. Oh betul. Kalau betul-betul alhamdulillah itu kan kebaikannya. Ya. Kalau betul-betul kita lakukan lillah itu apa itu feedbacknya itu ke kita itu luar biasa. Benar. Tadi betul kata Ibu tadi. Permudah orang lain biar kita juga dipermudah oleh Allah. Baik. Betul. Jadi, Ibu hebat, generasi kuat. Ibu hebat, Indonesia kuat. Ibu hebat, Kemenang Gresik kuat. Alhamdulillah. Ini luar biasa sekali ini kita bincang-bincang dengan narasumber yang luar biasa lah. Saya nggak berani memuji. Emang nggak pantas untuk dipuji Pak Hanafi. Bukan gitu. Khawatir nanti kepreset mujinya. Begini, mungkin nanti akan ada, kalau nanti barangkali kapan gitu ada ide, wah ini enaknya diperbincangkan di podcast ini. Boleh. Nanti kita lanjut lagi. Mungkin di pertemuan yang pertama ini mungkin kita cukupkan dulu. Boleh. Jadi ada beberapa poin tadi. Pertama, kita harus fokus. Betul. Fokus itu qul huwallahu ahad, Allah yang maha satu ya. Fokus kepada kesana. Seluruh yang kita lakukan di kantor ini bukan karena Pak Irsyad, tapi karena Allah. Yes. Insya Allah nanti kerja kita akan direwangi Gusti Allah. Kemudian kita harus punya target. Yang penyuluh targetnya apa? Yang pengawas targetnya apa? Kepala KUA targetnya apa? Harus kembali ke sana. Yes. Jangan main HP saja. Karena HP ini yang godaan paling top. Kita sepertinya lihat WA saja baru. Ternyata nggak lihat WA saja, dari melompat ke TikTok, lompat ke YouTube, waduh ke lain-lain. Akhirnya baru sadar, lama sekali. Nah, jadi ini penggoda bisa nggak fokus itu gara-gara ini. Betul. Kemudian yang terakhir tadi bekerja dengan senyuman. Gitu. Ya udah, terima kasih. Dan kita mudahkan segala urusan partner kita ya. Di sekitar kita. Ada kata-kata penutup? Kata-kata penutup kalau dari saya itu bukan kata-kata terakhir ya? Bukan. Kata-kata penutup ya. Ini yang sering saya pakai di mohon izin Pak Hanafi. Saya tuh ada setiap kali saya bikin story, saya selalu membuat salam sehat, penuh cinta, bahagia dan berkah. Itu. Salam sehat, penuh cinta, bahagia dan berkah. Luar biasa sekali. Itu yang selalu saya cantumkan di story saya. Jadi itu bagian dari ikhtiar kita. Itu tentu butuh penafsiran dan itu nanti di sesi berikutnya. Insya Allah. Siap. Janji loh ya Bu ya. Siap. Harus ada. Mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan. Iya, amin. Insya Allah dengan bikin janji ini akan disehatkan. Amin. Ini secara nggak langsung nodong ini. Karena untuk bisa bertemu pertemuan pertama ini aja, wah saya nunggunya dari jam 8 tadi. Subhanallah, iya mohon izin ada jadi kanwil tahu. Ini formatnya juga berubah. Asalnya meja ini ke sini. Jadi dari pagi tadi saya tata. Baik. Karena ternyata kadang-kadang kita kedatangan narasumber 3, padahal mic-nya cuma ada 2. Ya. Akhirnya saya bantu alat audio. Baik. Terima kasih. Kalau kita nuruti seneng, ini nggak ada berhentinya. Tapi biar nanti penasaran pemirsa, karena kita viewernya masih belum bisa jadi syarat untuk monetize. Kalau subscribernya sudah, tapi viewernya belum. Jadi pegawai Kemenak ini sebetulnya kalau sambil kerja terus komputer dinyalakan, yang disetel YouTube-nya Kemenak itu insya Allah akan naik. Tambah, betul. Tapi sayang sosialisasi terkait itu belum ada nanti.
dengan bantuan Next. Ibu, Iya, bantuan insya Allah. Bapak nanti kita akan maksimalkan. Baik, siap. Karena kita mau tidak mau, nggak pandang tua, nggak pandang muda, kita harus mengikuti perubahan zaman ini, Iya, beradaptasi dengan perubahan zaman ini supaya kita tidak tergilas. Iya. Terima kasih dan Baik, sampai jumpa nggih. kembali di lain Sami-sami, kesempatan. Pak Hanafi. Salam Salam manfaat. manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.